Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku semua, selamat jumpa lagi di channel Joe Ganden. Seiring alunan takbir berkumandang bersahutan menyambut datangnya Hari Raya Kurban Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Hari ini Sabtu Manis, tanggal 9 Juli 2022 atau tanggal 9 Zulhijjah 1443. Pas sekali tulisanku ini kuselesaikan. Entah mengapa, aku ingin memberi judul dan ilustrasi seperti yang terpampang pada ilustrasi tayanganku ini. Aku hanya ingin mengikuti hati nuraniku. Dalam menguraikan tulisanku yang kuberi judul mengungkap misteri kasus Subang pada bagian ketiga ini dengan subjudul Jiwa Amel sedang membuntuti si pelaku. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, misteri kasus pembunuhan di Subang hingga saat ini belum juga berhasil diungkap oleh pihak yang berwenang, yaitu oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat. 100 orang lebih saksi telah disidik, 3 kali prarekonstruksi, 2 kali otopsi jenazah, penyebaran sketsa wajah pembunuh, dan hampir 11 bulan waktu yang telah dilalui sejak terjadinya pembunuhan terhadap Ibu Tuti dan Amel almarhumah pada tanggal 18 Agustus 2021. Kasus pembunuhan Subang itu sampai saat ini masih menjadi sebuah misteri. Pengungkapan kasus Subang ini baru sampai pada dugaan tipikal pembunuhnya. Pelakunya adalah seorang psikopat yang ciri-cirinya didapatkan dari hasil 2 kali otopsi terhadap 2 jenazah almarhumah. Ibu Dr. Sumihastri, seorang ahli forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menyatakan bahwa pembunuhnya itu seorang psikopat, didasarkan atas temuan-temuan bekas luka di wajah dan kepala serta tubuh kedua jenazah ibu dan anak itu. Menyiratkan adanya suatu tindakan pelampiasan kekesalan dan kebencian yang mendalam si pelaku terhadap korban. Beliau mengungkapkan saat diwawancara jarak jauh oleh Anjas di Thailand bahwa beliau menyatakan tahu persis alat yang digunakan untuk menghabisi hidup Ibu Tuti dan Neng Amel. Hanya beliaunya tidak mau menyebutkan berupa apa alat yang digunakan oleh si pembunuh. Karena perihal alat pembunuhan itu telah menjadi domain penyidik. Memang patut diakui kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Neng Amel almarhumah ini sangat pelik, karena tidak ditemukannya jejak pembunuh di TKP. Kalaupun ditemukan jejak sidik jari atau DNA di TKP, itu pun belum tentu bisa dijadikan alat bukti kuat. Tidak adanya saksi yang melihat secara langsung atau bukti CCTV yang merekam saat terjadinya pembunuhan itu memang sangat sulit menetapkan seorang menjadi tersangka. Yang ada hingga saat ini baru sampai kepada dugaan-dugaan, analisa-analisa yang bertebaran di masyarakat umum. Dugaan yang paling valid pun
yang dinyatakan oleh seorang ahli forensik dari pihak kepolisian, Ibu Dr. Sumihastri, baru sebatas pembunuhnya adalah seorang psikopat. Sekaligus tahu alat yang digunakan oleh si pembunuh. Taruhlah bahwa si pembunuh adalah seorang psikopat yang membunuh disertai dengan pelampiasan kebencian, pelampiasan rasa sakit hati yang mendalam kepada kedua korban, ibu dan anak itu benar adanya. Itu artinya bahwa kedua almarhumah semasa hidupnya pernah melakukan perbuatan yang membuat seseorang merasa tersakiti hatinya. Lebih jauh lagi, kedua almarhumah kenal betul kepada si pembunuhnya. Tak mungkinlah bila seseorang merasa sakit hati kepada orang yang tak kenalnya sama sekali. Atau tidak mungkin tidak pernah ada suatu interaksi antara si pembunuh dan yang dibunuh semasa hidupnya. Kalau begitu pertanyaannya, siapa si pelaku yang pernah dikenal oleh korban? Apa bentuk hubungan pribadi pelaku dan korban? Dalam konteks interaksi model bagaimana yang membuat si pelaku hingga merasa sebegitunya memendam rasa sakit hati yang dalam hingga menumbuhkan rasa kebencian kepada si korban. Sehingga pelaku sampai-sampai mempunyai pemikiran untuk melenyapkan si korban. Apakah si pelaku melakukan sendirian di dalam kasus pembunuhan itu? Atau ada yang membantu? Pada dasarnya seorang psikopat juga orang yang bisa menggunakan akalnya dan tetap bisa menyusun suatu rencana sekalipun dendamnya membara berkobar-kobar di dalam dadanya. Sehingga si pelaku yang psikopat ini bisa meminta bantuan kepada orang-orang dekatnya tentunya. Bila memang demikian, dapat dianalisa dengan artian bahwa pembunuhan ini adalah suatu pembunuhan berencana. Dan perencanaan yang dibuat itu sebegitu matangnya. Sebelum membuat rencana sudah tentu diadakan pengamatan terhadap calon korbannya. Bagaimana kebiasaan korban sehari-hari, jam berapa saja korban berada di rumah, kapan saat-saat sepi di sekitar rumah korban. Lantas, bagaimana menentukan jalan masuk ke rumah korban? Berapa lama waktu untuk menghabisi korban? Dan berapa lama untuk menghilangkan jejak atau menghapus jejak-jejak? Lantas, harus menentukan arah pelarian yang paling aman. Kemudian setelahnya, menciptakan suatu alibi yang sempurna, sehingga seolah-olah si pelaku sedang berada di ruang dan waktu yang tak terhubung sama sekali dengan peristiwa pembunuhan itu. Di dalam penetapan waktu eksekusi pun tampaknya memilih waktu pada tanggal 17 Agustus 2021. Ada apa ini? Hari itu adalah hari Selasa malam. Hingga masuk ke tanggal 18 Agustus 2021, Rabu dini hari. Kenapa memilih tanggal 17 Agustus? Apakah si pelaku menginginkan hari eksekusi itu agar mudah dikenang sebagai bentuk kepuasan tersendiri? Saat ini seorang ahli forensik telah menyatakan bahwa pelakunya adalah seorang psikopat dan alat yang digunakannya pun telah diketahui. Sudah semestinya pihak Polda Jabar yang berwenang menangani kasus Subang ini tentunya telah memiliki nama-nama saksi yang terduga kuat. Dan selanjutnya akan mengerahkan para ahli psikolog dan psikiater. Dan benar kata Ibu Dr. Hastri,
Di dalam menentukan tersangka siapa pelakunya, pihak penyidik tidak lagi memerlukan pengakuan dari si pelaku. Mudah-mudahan saja benar adanya bahwa dugaan si pelaku adalah seorang psikopat, dan dalam waktu dekat ini berkas tersangka si pelaku dapat segera diselesaikan dan diajukan ke kejaksaan oleh Polda Jabar. Amin. Menyinggung peran para ahli psikiater dan ahli psikologi tadi, aku jadi teringat kasus kopi sianida, di mana para ahli psikiater dan psikolog memegang peranan penting sebagai saksi ahli, sehingga dalam proses penyidikan dan persidangan yang alot itu, peran psikolog dan psikiater sangat mempengaruhi hakim untuk menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso pada tanggal 27 Oktober 2016 dengan dikenakan pasal 340 KUHP. Atas dakwaan telah terbukti membunuh Wayan Mirna Solihin. Ingatlah, tidak ada tindak kejahatan yang sempurna. Apalagi ini kejahatan perenggutan nyawa secara paksa. Nyawa kedua korban itu akan tetap menuntut keadilan sampai kapanpun. Sampai si pelaku menerima hukuman yang setimpal. Jiwa Neng Amel pasti mengenali siapa pelaku pembunuhnya. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa Neng Amel akan terus membuntuti si pelaku, mengikuti frekuensi getar gelombang otak si pelaku, dan pada suatu kesempatan tertentu nanti jiwa Neng Amel ini akan memasuki otak dan mempengaruhi perilaku si pelaku, sehingga si pelaku akan kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri dan melakukan sesuatu sebab yang akan mengakibatkan si pelaku mengungkap perbuatannya sendiri yang telah membunuh Neng Amel dan Ibu Tuti Suhartini. Semoga saja. Amin. Saudaraku semua, sekian dulu pembahasanku kali ini. Sampai jumpa pada pembahasanku yang akan datang. Tak lupa kuucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasinya telah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, selalu melindungi dan menuntun hidup kita semua di jalan yang benar. Amin. Terimalah salam hormat dariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganden.